Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Anak-anak, pada pagi ini kita akan melanjutkan diskusi kita untuk lebih mendalami materi biologi, yaitu pada biologi sel. Tentunya minggu yang lalu Bapak sudah membagikan untuk literasi dari biologi sel dan juga tugas untuk selalu dikerjakan di dalam modul itu supaya anak-anak bisa lebih mandiri, merdeka belajar, bisa betul-betul mencermati apa yang ada di dalam teori-teori biologi sel, komponen-komponennya, organela-organelanya, kemudian ada bagaimana sistem transportasinya. Oleh sebab itu, tidak semuanya akan kami bahas untuk memudahkan anak-anak. Ada beberapa hal yang sudah bisa anak selesaikan dengan membaca dan berlatih. Namun pada kali ini nanti akan kita bahas hal-hal yang sifatnya membutuhkan proses. Oleh sebab itu anak-anak, agar kegiatan pagi ini supaya bisa berjalan lancar, mari kita berdoa agar diberikan kemudahan, kepemahaman, dan ilmu yang kita dapat menjadi bermanfaat. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Yang kedua, saya sampaikan kehadiran anak-anak setelah Bapak cek. Terima kasih, saya apresiasi. Seluruhnya rajin mengikuti PJJ, ya, 2 kali pertemuan, nihil semuanya. Oleh sebab itu, saya harapkan kehadiran anak-anak dalam ikut serta PJJ bukan sekedar presensi, namun lebih dari itu menjadi sebuah kebutuhan kita untuk senantiasa lebih bisa mendalami pelajaran yang sedang kita pelajari bersama ini. Baik anak-anak, kita akan mulai tentang biologi sel yang dalam hal ini akan kami share untuk share screen supaya kita akan lebih mudah belajar bersama. Nah, anak-anak, kita akan memulai dari bab 1 tentang biologi sel. Tentunya di kelas 10 kemarin anak-anak telah mempelajari organisasi biologi dari yang tingkat kecil sampai yang terluas, yang dimulai dari molekul, kemudian ada yang dari sampai tingkat sel, kemudian ada tingkat jaringan, kemudian ada tingkat organ, ada sistem organ, individu, dan akan mencapai populasi, ada komunitas, ada ekosistem, sampai kepada biosfera. Baik anak-anak, itu sudah kita pelajari di kelas 10, namun kita akan lebih spesifik sekarang mempelajari yang lebih mikro, apa yang ada di dalam sel. Oleh sebab itu nanti kita akan pelajari tentang teori tentang sel. Yang kedua adalah tipe-tipe sel. Yang ketiga akan kita pelajari bagaimana struktur dan fungsi organela sel, yaitu organ kecil yang ada di dalam sel. Jadi di dalam sel nanti kita akan belajar namanya organel, bukan organ. Berbeda dengan pada makhluk hidup yang multisel nanti. Kemudian kita akan membedakan apa perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Yang di kelas 10 sudah kita bahas pada klasifikasi, ada kingdom, tentunya anak masih ingat, ada monera, ya, dan protista. Ada yang masih prokariotik, belum memiliki membran inti, dan eukariotik yang sudah memiliki inti. Kemudian kita akan membahas
yang lebih dalam dengan fungsinya perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Dan yang terakhir kita akan mempelajari transportasi di dalam sel. Transport sel ini sangat penting, harus kita pahami, karena sel tidak hanya sebagai sebuah struktur makhluk hidup, tapi sel sebagai sebuah fungsi yang menjalankan kehidupan. Baik anak-anak, kita lanjutkan tentang teori sel. Anak-anak bisa membaca, bisa mendalami, tidak perlu dihafal, tapi harus betul-betul difahami masing-masing pendapat dengan teori sel itu. Yang pertama adalah sel sebagai kesatuan struktural makhluk hidup. Ini oleh Sclayton dan Zahwan. Maksudnya bahwa bagian terkecil penyusun makhluk hidup ini adalah sel. Jadi sel akan membentuk, nanti adalah jaringan, jaringan akan membentuk organ, organ akan membentuk sistem organ. Jadi bagian yang terkecil strukturnya adalah sel. Semua makhluk hidup tersusun dari sel. Nah, makhluk hidup ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak, ada yang unisel, ada yang multisel. Nah, ini adalah teori yang dikemukakan oleh Sheldon dan Zahwan. Kaitannya bagian terkecil yang menyusun makhluk hidup itu adalah sel. Yang berikutnya adalah sel merupakan kesatuan fungsional makhluk hidup. Jadi bukan hanya penyusun tubuh, tapi di dalam sel itu ada mekanisme kehidupan yang ada. Ada fungsi masing-masing tadi disampaikan, ada fungsi organela yang ada. Kita nanti akan pelajari bahwa di dalam sel itu ternyata ada yang untuk bernafas, ada yang untuk pencernaan, ada yang untuk sekresi, ada yang untuk mensintesa, macam-macam, sehingga sel itu di dalamnya ada rumah kehidupan. Nah, ini adalah sel menjadi kesatuan fungsional makhluk hidup yang disampaikan oleh Max Kuhl ini. Berikutnya adalah sel merupakan kesatuan pertumbuhan. Maaf, ini kurang S. Artinya apa? Omniselula, selular. Sel itu berasal dari sel juga. Jadi sel bisa tumbuh menghasilkan sel yang lainnya. Jadi pertumbuhan, sel bisa tumbuh. Jadi bisa memperbanyak diri. Ini adalah sel sebagai kesatuan pertumbuhan. Ini disampaikan oleh Rudolf Virchow. Ada yang mengatakan bahwa sel menjadi kesatuan reproduksi yang ada kaitannya dengan pertumbuhan, memperbanyak diri. Ternyata sel-sel ini memang mengandung unit herediter. Tidak akan salah, pisang berbuah pisang. Durian juga berbuah durian. Bahkan setiap keturunan ini mengandung karakteristik hereditas dari induknya. Jadi faktor bibit sangat ditentukan oleh sel karena di dalam sel ada substansi genetika, ya, faktor hereditas. Inilah yang akan sangat membedakan antara sel satu dengan sel yang lain. Semua sel menyimpan faktor-faktor genetik itu. Oke, nanti di kelas 12 akan dipelajari di dalam genetika. Baik anak-anak, kita lanjutkan bahwa pendapat yang berikutnya adalah oleh Robert Bohm bahwa di dalam sel yang paling utama adalah inti sel. Karena di dalam inti inilah menjadi direkturnya, menjadi pengendali semua aktivitas yang ada di dalam sel secara fungsional tadi. Yang mengatur semua kegiatan organela yang ada di dalam sel, ini adalah inti sel, nukleus. Memang nanti kita akan melihat sel ada yang memiliki satu inti, ya, memiliki satu nukleus, mononukleus. Ada yang dua inti. Dulu di kelas 10 anak-anak bisa melihat paramecium.
Ada makronukleus dan mikronukleus yang binukleus. Ada yang poli atau multinukleus. Nanti kita akan pelajari sel-sel itu misalnya pada sel otot. Ya. Ini banyak sekali memiliki inti di dalam selnya. Baik, kita akan lanjutkan tentang teori sel tadi, bahwa yang utama kita harus betul-betul memahami bahwa sel sebagai unit kesatuan struktural, ya, sebagai unit struktural cukup, ya, nggak perlu menggunakan kesatuan juga boleh. Sel sebagai unit struktural artinya apa? Sel menjadi struktur dasar penyusun makhluk hidup. Ini bisa diibaratkan anak-anak, ibaratnya rumah tembok itu tersusun dari batu bata. Maka batu bata itu bisa dianggap sel yang akan menyusun tembok yang luas, yang besar menjadi sebuah bangunan. Jadi ini secara struktural. Ya. Kemudian yang kedua bisa diambil kesimpulan bahwa sel sebagai unit kesatuan fungsional tidak hanya penyusun, tapi justru di dalam sel itu ada organel yang memiliki fungsi-fungsi yang melakukan fungsi kehidupan. Nanti kita akan pahami, akan kita cermati apa saja organela dan fungsinya. Berikutnya, bahwa sel adalah unit kesatuan hereditas. Karena di dalam inti, tadi saya sampaikan, bahwa inti adalah memegang kendali yang akan mengatur seluruh kegiatan sel, dan yang paling utama informasi genetik. Nah, karena di dalam inti ditemukan ada faktor pembawa, ada kromosomnya. Nah, ini membawa pewaris informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi ini sebagai sebuah kode-kode genetik yang luar biasa. Berikutnya, anak-anak, kita akan lihat tadi disampaikan bahwa sel sebagai unit struktural dan fungsional. Nah, di sini gambaran tadi, kalau sebelumnya tadi saya menganalogikan dengan tembok, mari kita sekarang melihat kenyataan bawang merah. Ya, bawang merah ini kalau diambil epidermisnya, lapisan epidermis diambil, dikelupas, ya, bukan dipotong, lapis demi lapis, karena bawang ini dikatakan umbi lapis karena memang memiliki lapisan-lapisan dari luar sampai ke dalam. Nah, jika lapisan epidermisnya diambil, bukan lapisan gabusnya, tapi lapisan terluar yang menjadi epidermisnya, diambil, dilihat dengan mikroskop, ini anak-anak. Semoga nanti kita bisa melakukan pengamatan dengan mikroskopis, karena ini penting, kita akan melihat ternyata selembar kecil epidermis bawang merah itu kelihatan bagian-bagian sel. Setiap kotak ini adalah satu selnya. Jadi karena ini tersusun jaringan epidermis, kumpulan dari sel-sel ini, maka dikatakan jaringan epidermis. Dan Anda bisa melihat ini intinya. Jadi ada nukleusnya. Apakah ada organela atau komponen protoplasma yang lain? Tentunya ada. Hanya memang harus membutuhkan perbesaran yang lebih besar lagi. Jadi ini anak-anak bisa melihat ini adalah komponen sel. Dan setiap inti, nah ini intinya, kalau yang masih muda, intinya masih cenderung ke tengah. Semakin tua, intinya tergusur ke samping. Ya, kita lihat mengapa demikian. Nah, anak-anak, ini adalah unit sel tumbuhan. Dan unit sel tumbuhan ini memiliki vakuola. Ruangan ini semakin lama semakin membesar, sehingga mendesak inti ke tepi. Maka pada sel-sel tumbuhan yang sudah tua, inti sudah terdesak ke tepi dan ruang tengah kosong karena ditinggalkan, dan ruang ini menjadi
bagian ruang dari vakuola. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan. Nah, apa perbedaan sel prokariotik dan eukariotik? Prokariotik, anak masih ingat di kelas 10 adalah makhluk hidup yang memang belum memiliki membran inti, ya. Ini golongan bakteri, anak-anak. Jadi ini sekarang kita pelajari sel prokariotik, kita bandingkan dengan sel yang eukariotik. Nah, tentunya yang paling utama yang membedakan prokariotik dan eukariotik adalah pada membran inti. Kita lihat dulu pada yang eukariotik yang lebih gampang, bahwa sel ini memiliki inti yang di luarnya ditutup oleh membran inti. Ini membran intinya. Dan di dalamnya masih ada anak inti. Sehingga pada sel yang eukariotik, kromosomnya, asam nukleatnya, substansi genetiknya ada di dalam inti karena dia dilindungi oleh membran ini yang paling utama. Sedangkan pada prokariotik, substansi genetiknya, ya, yang menyusun DNA dan juga ada RNA, ini tidak memiliki pelindung, tidak ada membran intinya. Nah, sehingga tampak jelas ini perbedaannya, dilihat dari intinya. Saya ulang, pada eukariotik inti sudah dilindungi oleh membran inti, sedangkan pada prokariotik tidak memiliki membran inti. Dan tentunya bisa dibandingkan dengan alat-alat yang lainnya. Ya, mungkin alat-alat ini yang paling utama yang harus kita ketahui, selain pada membran inti, anak-anak bisa membandingkan organela yang dimilikinya. Ya, mungkin pada prokariotik ini dulu di bakteri ada pili, ya, semacam bulu-bulu halus. Ini juga bisa untuk reproduksi. Ada alat geraknya, flagel. Kemudian di dalamnya kita lihat bakteri itu punya dinding. Ya, masih ingat anak-anak dinding bakteri ini? Pada Eubacteria memiliki dinding yang tersusun dari peptidoglikan, ya, berbeda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan dindingnya sudah tersusun dari selulosa. Nah, oleh sebab itu di sini dindingnya, dari dinding ada membrannya, di dalam membran ada sitoplasmanya, kemudian di dalamnya masih bisa ditemukan banyak yang lain, ada ribosom. Ini ribosom ini kesannya adalah menjadi granula, butiran-butiran, dan ini sangat penting nanti fungsinya dalam sintesa protein. Kemudian ada plasmid, ya, ada plasmid RNA pada tersebar di luar, ya. Tadi adalah yang substansi yang ada di tengah ini, ya, anak-anak adalah nukleoidnya, jadi di tengah, tapi tidak memiliki asam nukleatnya, tidak dilindungi oleh membran inti. Nah, sedangkan pada sel eukariotik tadi yang dilindungi membran inti, sehingga antara membran inti dengan luarnya, sitoplasmanya, ini ada penghubung. Nah, penghubung inilah yang dinamakan retikulum endoplasma. Sehingga kegiatan inti sel nanti akan disampaikan keluar sel melalui retikulum endoplasma. Ada dua macam retikulum endoplasma, anak-anak di sini. Ada retikulum endoplasma yang kasar, karena memang ditempeli ribosom. Sedangkan ada yang lain, lempengan-lempengan ini menjadi saluran retikulum endoplasma yang tanpa ribosom. Maka dinamakan retikulum endoplasma yang halus. Oke, nanti akan diperbesar gambar satu persatunya supaya anak-anak akan lebih jelas bisa membayangkan, menggambarkan bahwa sel ini sebagai unit kehidupan.
ya, ada mitokondria yang untuk bernafas, ada lisosoma untuk pencernaan, ya. Kemudian ada sentriol di sini untuk pembelahan macam-macam, ya. Nanti kita akan lihat, kita perbesar bentuk, bagian organel dan fungsinya. Jadi demikian anak-anak perbedaan sel prokaryotik dengan eukaryotik. Kita lanjutkan. Nah, pada sel tumbuhan anak-anak tadi sudah digambarkan dari jaringan epidermis bawang merah. Sekarang anak-anak bisa melihat di sini adalah bagian sel tumbuhan, ya, yang memiliki bagian luarnya dinding selnya. Jadi yang punya dinding ini adalah sel tumbuhan anak. Kemudian kita akan melihat bagiannya. Misalnya kita lihat dulu yang paling utama adalah kita melihat ada nukleusnya, ya anak-anak. Untuk bagian nukleus ini adalah pada bagian inti nukleusnya. Kemudian ada bagian retikulum endoplasma yang menyalurkan dari inti keluar inti. Ini adalah retikulum endoplasma. Ya. Kemudian ini adalah ada mitokondria yang memiliki lipatan-lipatan. Ini mitokondria. Ada juga tumpukan lempengan yang menjadi Golgi kompleks atau aparatus Golgi. Nah, kemudian ini karena tumbuhan, dia memiliki plastida. Nanti kita akan lihat macam-macam plastida. Anak sudah membaca, ada plastida ini, ada kloroplasnya. Ya. Nah, ini adalah pada teman, dan ini adalah bagian vakula. Sehingga makin lama, ini makin membesar, dan inti makin terdesak. Sehingga pada sel-sel tumbuhan yang mati menjadi gabus, itu dikuasai oleh ruang kosong karena ini tergusur. Inilah yang juga nanti kita akan membedakan sel tumbuhan dengan sel hewan. Jadi ini vakulanya berkembang. Ya. Baik, anak-anak, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang pada sel hewan. Kalau tadi adalah sel tumbuhan, anak-anak, kita akan melihat bagian-bagiannya. Nah, ini adalah bagiannya, ada lisosom untuk pencernaan, ribosom untuk sintesa protein, ada retikulum endoplasma kasar, tadi yang Bapak bilang bahwa ada saluran berkelok-kelok yang keluar dari inti menuju sitoplasma. Nah, karena ini granuler, memiliki ribosom yang menempel, ya. Nah, ini adalah retikulum endoplasma kasar. Nanti akan diperdalam lagi anak-anak di kelas 12 kaitannya dengan sintesa protein, ya, penyampaian kode genetika. Kemudian berikutnya anak-anak ada retikulum endoplasma halus. Di sini tidak ada butiran-butirannya, tidak ada granulanya, tidak ada ribosomnya. Ini bukan untuk sintesa protein, tapi ini untuk sintesa lemak. Berikutnya adalah badan Golgi yang memiliki bentuk khas menjadi lipatan yang bertumpuk-tumpuk. Ini adalah untuk sekresi. Ya. Berikutnya adalah sepasang sentriol. Nah, ini anak-anak. Nanti kalau ada gambar sel, kesannya seperti bintang. Ini sangat fungsinya nanti di dalam pembelahan sel. Ya, ini adalah sentriol yang dimiliki oleh sel hewan. Sel tumbuhan tadi tidak ada sentriolnya. Oke. Berikutnya adalah membran plasma. Nah, kalau bagian terluar dari tumbuhan tadi adalah dinding sel, sehingga pada sel hewan adalah membran sel. Jadi kalau pada tumbuhan ada dinding sel baru membran sel. Kemudian kalau pada sel hewan bagian terluarnya adalah membran sel. Nah, kita lihat berikutnya mitokondria, anak-anak. Bentuknya khas, ya,
Jadi di sini ada bagian yang berkelok-kelok, nanti juga kita akan pelajari bentuknya dan bagian-bagiannya. Ibaratnya ini semacam paru-parunya. Jadi paru-paru kita juga kalau dihamparkan sangat luas sekali. Ya, gelembung paru-paru, alveolus itu karena untuk menyimpan oksigen sama dengan mitokondria ini. Ini paru-parunya sel. Power of house-nya. Ya, jadi ini power supply-nya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ada mikrotubulus. Nah, ini pada sel hewan memiliki mikrotubulus. Ya, ini pada sel otot ya bisa aktin miotin untuk pergerakan dan ada mikrofilamennya. Nah, inilah pada sel hewan. Nah, ini juga tampak jelas bahwa ini adalah nukleusnya, inti, sudah memiliki membran inti, dan di dalamnya ada asam nukleat, DNA, dan RNA yang di DNA ini untuk nantinya memberikan informasi genetik ya keluar melalui mitokondria, dan mitokondria ini memiliki ribosom untuk sintesa protein melanjutkan nanti kode genetik yang dikirim dari inti ya. Nanti anak-anak di kelas 12 akan mempelajari bagaimana penurunan sifat yang ada di dalam sintesa protein ya. Ada transkripsi, ada translasi. Oke anak-anak, nanti kelas 12 bisa lebih diperdalam lagi kaitannya dengan penyampaian informasi genetik melalui sintesa protein. Baik anak-anak, bahwa komponen pada sel di bawah dinding ada membran. Oh iya, kalau dinding sel itu bersifat impermeabel, tidak bisa dilalui. Ya, tidak bisa dilalui oleh zat apapun karena memang fungsinya impermeabel ini untuk melindungi, proteksi. Ya memang nanti ada bagian-bagian dinding sel yang tidak ikut menebal, ya nanti akan ada noktah, dan noktah akan membuat semacam saluran menjadi plasmodesma. Anak-anak bisa membaca di literasi, saya kira sudah Bapak sampaikan. Nah, kita ada hal yang lebih unik yang memang harus kita pelajari anak-anak kaitannya dengan struktur membran. Memang banyak teori, ada 4 yang terkenal tentang struktur membran. Ada teori membran ini menjadi sebuah lembaran atau lapisan. Kemudian ada yang membentuk seperti bola-bola. Tapi ada juga yang teori dinamis. Kadang berbentuk bola, kadang berbentuk lembaran. Tapi teori membran sel yang sampai saat ini dipakai, dianggap kebenarannya adalah teori mosaik fluida, yaitu ada protein yang tersebar. Ya, ini protein-proteinnya yang tersebar. Nah, tentunya anak-anak di sini kalau dibaca yang pada pelajaran yang lalu ada protein yang sederhana, ada protein yang gabungan. Kalau di sini ada glikoprotein, ini berarti gabungan antara protein dengan gula. Ya, demikian juga nanti ada lemak yang sudah dipelajari pada komponen protoplasma. Bahan organiknya kan terdiri dari yang utama ada lemak, ada protein, ada karbohidrat, dan asam nukleat. Nah, macam-macamnya bisa silahkan dibaca dan bisa nanti dipelajari di kimia organik yang lebih mendalam. Nah, sehingga di sini berkaitan dengan di biologi kita lebih menekankan pada fisiologinya, aktivitas masing-masing bahan itu. Nah, ini ada fosfolipid bilayer, ini adalah fosfat dengan lemak. Jadi ini juga termasuk lemak yang gabungan, ya ini protein gabungan, ini ada lemak gabungan. Oke, anak-anak, di dalam sistem mosaik ini protein yang tersebar di sini bisa kita lihat ada bagian yang ketebalan ini adalah fosfolipidnya, karena 2 maka dikatakan bilayer, bagian bawah dan bagian atas. Ya.
Kemudian protein, nah di sini bagian proteinnya, anak-anak bisa melihat ada protein yang hanya di permukaan. Ini protein di permukaan, ini namanya adalah protein yang perifer, ekstrinsik, yang di luar. Nah, ini adalah protein yang di luar, tapi ada protein yang bisa menembus ini, ya, protein yang menembus. Oke, protein ini sifatnya ada yang hidrofilik, ada yang hidrofobik, ya. Fobia itu artinya takut. Jadi pada bagian yang dalam, ya, protein yang intrinsik ini yang di dalam bersifat hidrofobik. Tapi pada yang bagian luar, protein yang di luar ini bersifat hidrofilik, bisa mengikat air, bahkan fil itu artinya senang. Jadi yang di luar protein ini bersifat hidrofilik, tapi yang integral, yang intrinsik ini bersifat hidrofobik. Oh iya, anak-anak ada yang lebih penting, anak-anak harus pahami komponen dari fosfolipid. Ada kepala, ini kepala ini ekornya. Jadi ini kepala, ini ekornya. Jadi ini fosfolipid. Sifatnya adalah hidrofilik, bisa menangkap air. Jadi ini ada kepala, ini ekornya, ini kepala, ini ekornya. Maka karena ini terdiri dari dua lapisan, maka dikatakan bilayer, fosfolipid yang bilayer. Dan ini ada yang menembus protein yang menembus di dua sisi, luar dan dalam. Tapi ada protein yang hanya di luarnya saja. Nah, ini sistem mosaik. Ya, demikian anak-anak pada membran. Kalau tadi Bapak menyampaikan kalau dinding sel bersifat impermeabel, tapi membran sel ini bisa bersifat selektif permeabel. Kita akan bahas di akhir dari pembahasan ini. Ya, ada selektif permeabel, artinya nanti kita akan lihat bahan-bahan tertentu yang bisa masuk. Ada seleksinya. Dan juga semi permeabel, hanya bisa dilalui oleh air. Ya. Kalau dinding tadi dikatakan impermeabel, tidak bisa dilalui oleh bahan-bahan cair yang lainnya. Demikian, ini adalah susunan membran sel yang perlu betul-betul anak pahami strukturnya dan fungsinya. Nah, berikutnya adalah membran plasma membran. Nah, tadi membran plasma yang sistem mosaik kita akan lebih besar. Nah, ini adalah protein integral yang menembus di kedua, menonjol di permukaan dan ada yang di dalam. Nah, yang protein di luar, yang di tepi, ini adalah perifer. Protein yang ada di tepi. Nah, ini adalah bagian-bagian dari membran plasma. Hampir sama dengan tadi. Jadi kalau di sini bagian luarnya, ini bagian dalam selnya. Ini sitoplasma, di dalamnya ini, dan ini pada luar sel. Nah, sehingga pada bagian luar membran ini banyak sekali sebaran-sebaran protein yang ada semacam pulau-pulau. Inilah dikatakan semacam mozaik fluida, ya. Susunannya seperti ini, ya. Ini tadi adalah susunan kepala dan ekor yang tadi sudah disampaikan pada fosfolipid yang memiliki dua lapisan, ya, atas dan bawah. Nah, ini juga kita bisa menemukan lemak gabungan, ya, glikolipid, lipid dengan gliko dalam karbohidrat. Demikian juga nanti kita akan melihat fungsi-fungsi yang lainnya. Dengan struktur yang demikian, maka memungkinkan terjadi transportasi zat dari ekstraseluler dari luar menuju ke dalam dan sebaliknya. Oke.
Bagaimana susunan retikulum endoplasma ini diperbesar anak-anak tadi di dalam inti ya untuk sambungan aktivitas di dalam inti akan dilanjutkan dengan saluran yang berkelok-kelok. Ini adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasmanya ini ditempeli butiran-butiran yang dinamakan ribosom. Ya, ini untuk sintesa protein. Maka di sini ada retikulum endoplasma kasar ya yang memiliki ribosom, sedangkan yang bagian ini polos, ini adalah retikulum endoplasma halus. Nah, demikian untuk struktur dari retikulum, jadi bentuknya seperti drainase, ya ada saluran yang berkelok-kelok. Nah, berikutnya anak-anak bisa melihat susunan dari badan Golgi. Coba anak-anak untuk mengingat, tentunya bisa dianalogikan bentuk ini yang berkesan anak seperti ini seperti apa, ini penting ya, lempengan yang tumpuk-tumpuk. Karena ini memang nanti untuk sekresi, bahkan untuk ekskresi. Jadi di sini akan membentuk vesikel-vesikelnya. Ya, ada cekungan cisternanya. Maka ini bagian yang ada di dalam badan Golgi atau aparatus Golgi. Nah, berikutnya anak-anak adalah lisosoma yang dianggapnya ini bagian perutnya dari sel. Karena ini fungsinya untuk mencerna makanan ya dengan hidrolitik enzimnya, memiliki pencernaan enzim-enzim pencernaan yang ada. Jadi di sini ada membran plasma sama ini punya, karena membran ada lipid bilayernya 2 lapis tadi. Jadi inilah gambaran dari bagaimana sel bisa melakukan proses pencernaan karena ada lisosom ini. Tentunya di sini banyak enzim-enzim pencernaannya. Nah, bagaimana dengan struktur mitokondria? Kalau tadi Bapak sampaikan seakan-akan mitokondria ini bagaikan paru-parunya. Memang dia memiliki lekukan-lekukan seperti alveolus untuk memperluas permukaan sehingga bisa menyimpan oksigen dalam jumlah yang lebih besar. Nah, ini adalah pada bagian mitokondria. Dia memiliki lapisan luar, membran dalam, dan membran luar. Nah, pada bagian matrik di sini yang di luar, ini bagian luar, di dalamnya ada membran yang berkelok-kelok. Nah, yang berkelok-kelok ini, kelokan ini adalah krista, ya, ada kelokan ini. Ini tujuannya memang untuk memperluas permukaannya, sehingga bisa menangkap oksigen dalam jumlah banyak. Nah, yang lebih khas anak-anak pada struktur ini, pada mitokondria itu walaupun ini adalah organel, dia memiliki ribosom dan DNA. Karena memang fungsinya, kalau tadi adalah memang untuk pernafasan, power of house, power supply-nya sel, ini penting. Maka pada misalnya sel spermatozoid, karena ekornya harus banyak pergerakan, harus motilitasnya, ya, dia memiliki daya gerakan motil ini dipengaruhi oleh jumlah mitokondria yang ada di ekornya. Semakin sehat sel sperma, maka mitokondria power supply-nya ini di ekornya penopang tenaga sehingga dia bisa bergerak jauh, sehingga bisa menjadi sperma yang fertil, yang subur, ya, mampu bergerak. Nah, karena DNA dan ribosom dimiliki oleh organela ini, maka ini dinamakan juga organela semi otonom. Ini sendiri semacam seakan-akan sel sendiri. Jadi ini juga dinamakan semi otonom, ya. Ini anak-anak ingat-ingat, ada organela yang di dalamnya seakan-akan dia sebagai sel, ya, karena punya DNA. Sangat penting ini asam nukleat ini dan ribosoma. Nah, baik anak-anak, kita akan melanjutkan pada berikutnya.
Oh iya, sebelumnya ini Bapak lupa di Krista ini ada molekul yang penting menghasilkan energi ATP. Ya, nanti di dalam transport zat membran sangat butuh nanti adanya ATP ini, ya, sehingga zat-zat itu bisa bergerak aktif, tidak hanya pasif karena konsentrasi, tapi memang bisa berjalan seakan-akan ada bahan bakarnya, ada bensinnya, ada pendorongnya, ini ATP. Oke. Berikutnya adalah kloroplas. Bagaimana susunan kloroplas? Nah, ini adalah pada sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan punya kloroplas. Dalam kloroplas ada klorofilnya. Nah, di sini ada membran dalam, ada membran luar, ada membran dalam. Dan di dalamnya ada semacam mata uang, ya, ada lempengan kepingan, ini dinamakan tilakoid. Kumpulan tilakoid, tumpukan tilakoid dinamakan grana. Kalau banyak namanya nanti granumnya. Jadi tumpukan tilakoid, ibaratnya ini koid mata uang. Setiap mata uang, ya, uang logam itu misalnya bagikan tilakoid, tapi ketika ditumpuk, tumpukan ini namanya grana. Kemudian di membran tilakoid, tempat disinilah ada proses nantinya ketika memang tumbuhan melakukan proses fotosintesa. Nanti akan dipelajari di kelas 12 juga ada proses terang dan proses gelap. Nah, di sini ada stroma, ya. Bagian-bagian tadi adalah bagian yang di luar tilakoid, ini bagian lembaran yang di luar, yang ini stroma. Ini adalah untuk menyimpan hasil fotosintesa, ya. Nah, sedangkan ini pada grana, nanti proses grana ini juga proses fotosintesa nanti terjadi di reaksi terang. Kalau ini di stroma reaksi gelap yang akan menghasilkan gula yang harus disimpan sebagai hasil fotosintesisnya. Baik anak-anak, nanti akan dipelajari lebih lanjut di kelas 12. Semoga anak-anak lebih termotivasi lagi dan ingin tahu struktur ini yang berkaitan dengan metabolisme nantinya. Oke. Nah, masih pada kloroplas, ini mungkin untuk memudahkan gambaran anak. Ya, ini adalah kloroplas, ada membran luar, ada membran dalam. Kemudian ada tadi adalah lembaran dinamakan stroma. Ya, ini untuk proses fotosintesis di reaksi gelap dengan tumpukan ini grana, ya, grana masing-masing tumpukannya. Nah, nanti tumpukan inilah yang dinamakan tadi adalah tilakoid, ya, tumpukannya ini tilakoid. Antara tilakoid yang satu dengan tilakoid yang lain, ini ada lamela yang menghubungkan untuk hubungan antara yang satu dengan yang lain, ya, ada lamelanya. Nah, ini anak-anak struktur dari kloroplas yang termasuk klorofil yang banyak mengandung hasil fotosintesis, ya. Oke, berikutnya adalah vakuola. Nah, ini pada tumbuhan vakuola ini makin lama makin membesar dasar inti yang ke tepi. Ya, vakuola ini nanti fungsinya memang di dalamnya vakuola ini juga bisa untuk menyimpan bahan-bahan yang ada. Ya. Nah, berikutnya sentrosom. Nah, sentrosom ini pada sel hewan ini sangat bermanfaat membentuk bintang, ini sentriol. Biasanya dulu di SMP ada bentuk aster, bentuk bintang, ya, karena memang kalau diamati di secara penampang
melintang seakan-akan seperti aster, ya. Maka dikatakan ini pada bagian sentriol ini ada 2 bintang yang ketika nanti pembelahan sel dia akan menjauh, memisahkan diri 2 sentrosom ini akan membentuk benang-benang pembelahan. Nanti akan kita lihat gambarnya, anak-anak. Nah, ini sentriol pada hewan. Jadi ini adalah sentrosom tadi yang dia nanti adalah menjauh, menarik, dan membentuk benang-benang pembelahan. Nah, ini harus dihubungkan sehingga ketika terjadi pembelahan, ini gambar nyatanya anak-anak sel pada hewan yang melakukan pembelahan meiosis ini adalah di tengah yang agak gelap. Ini adalah ada kromosom yang di tengah, ya. Ini kromosom yang di tengah, sehingga ini nanti akan pelajari pada pembelahan sel, ya. Ada metafase, ya, ada profase, metafase, anafase, telofase nanti akan dipelajari. Namun ini berkaitan erat dengan fungsi sentriol. Oke, ya, Nana, itu benang spindlenya, ya, kromosomnya tadi sudah Bapak tunjukkan. Ini saat metafase. Nah, ini sentriol yang tadi, ya, membentuk benang-benang pembelahan. Sentriolnya 2, ya, di antara 2 sentriol di sini ada benang spindle. Nah, benang spindle ini menjadi jalur perpindahannya kromosom. Ya, ada yang di tengah nanti menuju lagi ke tepi masing-masing, membelah jadi 2 sel. Ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, tolong anak-anak, ini tidak akan saya jelaskan lebih rinci. Anak-anak bisa mengerjakan sendiri dengan mengamati, ya, bisa dengan kelompok biar lebih tidak sendirian, ya anak-anak. Walaupun PJJ, anak-anak bisa membentuk kelompok, membentuk WA sendiri 3-5 anak paling banyak, sehingga kalau belajar bisa saling komunikasi. Yang paling sederhana bisa membentuk grup kelompok kecil, ya, tidak grup kelas. Nah, tolong ini bisa lebih nyaman anak-anak diamati. Setelah diamati, maka tentukan, ya, cermati gambar itu, kemudian identifikasi berbagai organela penyusun sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, jadi nanti ada persamaannya, ada juga perbedaannya. Ya, kalau persamaannya, maka organela itu dimiliki oleh baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Tapi ada juga organel yang hanya dimiliki pada tumbuhan tapi tidak ada pada hewan atau sebaliknya. Nah, kemudian yang ketiga, dari hasil penelitian identifikasi organel sel hewan dan tumbuhan itu, anak-anak bisa mengisi di perbedaan ini. Ya, sebetulnya, ya, anak-anak, perbedaannya sel hewan dan tumbuhan ada pada 5 bagian ini, ya, lisosom, plastida, dinding sel, sentriol, dan vakuola. Ya, tadi kalau anak-anak sudah belajar, sudah membaca. Nah, lisosom ini adalah untuk pencernaan, ya, karena erat sekali perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sebetulnya dari fungsinya, tumbuhan ini sebagai produsen, ya, bisa fotosintesis menghasilkan bahan organik. Beda dengan hewan, dia makan, mencerna bahan-bahan yang sudah ada. Maka kalau lisosom ini adalah untuk pencernaan, kira-kira anak-anak, lisosom ini terdapat yang di mana? Ya, jadi ini lisosom hanya terdapat pada hewan. Sedangkan pada berikutnya plastida yang berkaitan dengan produsen membentuk bahan-bahan organik melalui proses fotosintesa menghasilkan zat-zat organik, tepung, ada protein, ya, karbohidrat, lemak. Ini adalah pada tumbuhan. Oke, kemudian dinding sel, anak-anak setelah mengamati tentunya bisa menemukan, ya, sel hewan terluarnya adalah membran, bukan dinding sel. Dinding sel adalah pada tumbuhan. Maka tumbuhan bersifat kaku karena dinding sel ini
adalah selulosa, dindingnya kaku. Sedangkan sentriol, tadi baru saja Bapak bahas, ini ditemukan pada hewan, di tumbuhan tidak. Nah, vakuola juga sudah sering Bapak singgung di awal tadi. Vakuola ini pada sel hewan ada, tapi sel hewan ini fungsinya sewaktu-waktu. Vakuola ini kecil dan untuk membantu proses pencernaan, ada vakuola makanan. Tapi pada sel tumbuhan memang vakuolanya ini membesar, jadi bisa dikatakan vakuola ini yang permanen ada pada sel tumbuhan, sedangkan pada sel hewan ada, tapi sifatnya tidak permanen sesuai dengan proses fisiologi yang dilakukan kalau membutuhkan vakuola. Nah, itu anak-anak perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ingat pada 5 organel ini yang membedakannya, yang lainnya sama. Nah, terakhir anak-anak, bagaimana transport melalui membran sel. Tadi saya singgung bahwa transport itu melalui membran sel, ada yang semi permeabel, ada yang selektif permeabel. Tapi kalau dinding sel impermeabel, tidak bisa dilalui. Bagaimana bisa melakukan transport anak-anak? Bisa dilihat jenis-jenis macam transportasi melalui membran. Ya, ada yang proses transportnya, perpindahannya adalah pasif. Ya, pasif. Ada yang aktif. Yang pasif karena adanya perbedaan konsentrasi. Ya, ada osmosis, ada difusi. Osmosis ini perpindahan melalui membran ya yang semi permeabel dari hipotonik, ada yang satunya hipertonik. Jadi anak-anak, ini adalah perpindahan dari konsentrasi yang rendah ke tinggi. Biasanya kebalik difusi. Kalau difusi ini dari tinggi ke rendah. Namun pada osmosis ini melalui sebuah membran. Jadi dari konsentrasi rendah ke tinggi. Sedangkan difusi dari konsentrasi tinggi ke rendah. Yang wajar, jadi kalau anak-anak misalnya air putih, anak-anak memasukkan sirup yang pekat, maka sirup akan menyebar ke air itu. Ini difusi. Nah, beda dengan osmosis. Ya. Osmosis ini justru yang konsentrasi rendah akan keluar menuju ke konsentrasi yang tinggi melalui membran. Nah, yang difusi ada yang dipermudah dengan saluran protein. Nah, ini protein bisa membantu, difasilitasi oleh protein dalam proses transportasi. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana protein membantu. Ada juga protein pembawa, tapi ada juga yang saluran. Jadi yang satunya membentuk saluran sehingga bisa dilalui, yang satunya protein bisa membawa. Jadi memang membawa, melekatkan bahan itu di bawah, karena protein bisa menangkap, ya, membentuk bagian yang bisa melekatkan substrat yang mau dibawa. Nah, ini adalah transport melalui membran. Jadi kalau yang pasif ini, sedangkan yang aktif, anak-anak, ini adalah memang ada melalui energi, ya kan, aktif butuh bahan bakar, ada ATP-nya, ada pendorongnya. Nah, nanti ada 3 macam, ada unifor, simpor, dan antipor. Ini prinsip transportasi melalui membran sel. Nah, kita akan lihat bagaimana transportasi melalui membran tadi. Yang pertama, lihat pada sel hewan. Ini sel hewan, misalnya ini sel hewan dalam kondisi isotonik. Tekanannya sama antara luar dan di dalam sel. Dia ideal. Tapi ketika ada kondisi yang berbeda, ketika terjadi di kondisi yang hipotonik, anak-anak di luarnya lebih
rendah konsentrasinya, ini terjadi hemolisis. Ya, ini hemolisis. Akhirnya anak bisa keluar. Tapi pada kondisi hipertonik yang bagian luar lebih pekat, lebih dosisnya lebih tinggi, kepekatannya, maka sel-sel ini akan mengkeriput ya. Nah, ini di dalam sel hewan dinamakan grenasi. Jadi justru selnya bukan mengembang, kalau ini mengembang, tapi ini justru akan keriput ya, grenasi pada sel hewan. Bagaimana dengan sel tumbuhan, anak-anak? Lihat ini sel tumbuhan. Nah, ini vakulanya sudah sangat membesar, ini berarti sudah sel tua, ini intinya sudah mulai terdesak. Makanya ketika ini semakin tua bisa kosong, menjadi sel gabus. Nah, kembali pada osmosis, bahwa ketika di luarnya adalah hipertonik pekat, maka Anda lihat di sini yang semula ruangannya ini luas, karena ada yang keluar ya, cairannya, maka dia akan keriput ya, karena cairannya akan keluar ke bawah keluar. Ini plasmolisis. Orang bilang muntah ya ke bawah, bukan air masuk tapi malah yang dari dalam keluar. Ini menjadi plasmolisis. Tapi kalau lingkungan luarnya hipotonik, cair, justru Anda lihat di sini vakulanya akan lebih, cairannya yang ada di sini lebih banyak, sehingga ini tidak lepas. Kalau ini membran selnya lepas ya, ini semula kan lekat ya, karena terbawa oleh bahan yang dari luar, maka di sini dinding selnya dengan membran selnya ada yang lepas. Nah, berbeda dengan kondisi yang hipotonik, di sini lebih rendah konsentrasinya sehingga air bisa masuk, sehingga turgid ya, lebih segar. Jadi kalau sel-sel muda, kalau orang turgisitasnya anak muda selnya belum keriput, masih kencang ya, ini adalah turgisitasnya. Oke. Itu adalah masalah transportasi osmosis yang dipengaruhi oleh konsentrasi. Bagaimana dengan difusi, anak-anak? Sering dikatakan difusi itu penyebaran. Ya, difusi ini adalah penyebaran. Difusi dipermudah dengan saluran protein ada. Memang difusi penyebaran, mestinya bahan-bahan dari luar ini, ada ion-ion yang ada di luar, tidak bisa masuk ke sitoplasma. Ya, karena substansi ini yang di luar lebih tinggi, konsentrasi di luar sel lebih tinggi daripada di dalam. Namun dia nggak bisa serta masuk karena ada membran sel ini. Anak-anak ini Anda tadi udah dipelajari, ada kepala, ada ekor ya, yang bilayernya, fosfolipidnya. Nah, ini proteinnya. Ternyata protein ini yang membuat saluran dipermudah dengan saluran. Jadi ion-ion kalium bisa masuk ke dalam tubuh karena memang dibuat parit oleh protein. Ini namanya difusi, dipermudah dengan saluran protein. Jadi ini karena proteinnya integral, bisa mencuat di dua permukaan, sehingga ini saluran ini membawa partikel-partikel masuk dari luar ke dalam. Nah, ini difusi yang dipermudah dengan saluran protein. Nah, ada juga difusi yang dipermudah dengan protein pembawa. Bukan dibawa saluran, tapi bahan itu mendapatkan bentuk yang sama. Jadi protein ini adalah membuat semacam bentuk permukaan yang bisa mengikat substrat itu. Nah, anak-anak bisa melihat di sini bahwa dengan adanya pentosa gula ini yang dari luar nggak bisa masuk dalam sel.
Nah, tapi karena ini mau masuk, ini punya bentuk yang sama ya dengan pentosa yang ada di glukosa ini, dia sehingga masuk seperti ini. Sehingga selnya bisa masuk, ini bisa masuk. Dan juga bisa keluar. Ya, jadi ini masuk, ya, ini juga bisa masuk. Nah, karena ini yang membawa setelah selesai, permukaannya ini sudah lagi tidak seperti permukaan yang seperti gula. Karena ini hanya untuk mempermudah proses lewatnya gula saja melalui membran. Ini adalah jasa dari protein, ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan transport aktif, ya. Transport aktif ini bukan karena konsentrasi, karena memang ada daya dorongnya. Nah, yang pertama unipor. Anda bisa melihat unipor ini transport satu substansi pada satu arah. Ini adalah substansi yang masuk. Dia masuknya ini karena memang punya energi. Ya, ada energinya, ada ATP-nya. Nah, nanti dipelajari di kelas 12. Jadi ini mampu bergerak sendiri tanpa konsentrasi karena dia mampu bergerak, namanya transport aktif karena ada energi, ya. Nah, ini unifor, jadi satu substansi saja pada satu arah. Bedakan dengan yang kedua, simpor, transport dua substansi berbeda pada arah yang sama. Jadi di sini dua tapi arahnya sama, masuk semua tapi bahannya berbeda. Ini berbeda, sama-sama masuk. Ini simpor. Kalau yang satu namanya unipor. Nah, ada yang ketiga, antipor. Nah, di antipor ini bisa dibandingkan dengan simpor. Kalau simpor dua, ini sama-sama masuk, hanya beda bahannya saja. Kalau ini substansinya berbeda pada arah yang berlawanan. Jadi yang satu masuk, yang satunya keluar. Ini adalah antipor, ya. Demikian anak-anak yang transport aktif. Jadi masuknya bahan-bahan ini bukan karena konsentrasi, tapi memang dia memiliki energi pengaktifan yang biasanya fosfor aktif. Ada ATP menjadi ADP, ya. Jadi di pengaktifan nanti di metabolisme akan dibahas. Itu anak-anak, sehingga refleksinya tolong anak-anak kesimpulan apa yang kita bahas ini, anak-anak betul-betul harus menguasai bahwa mengapa sel merupakan unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Nah, tadi sudah dikaitkan dengan teori sel, ya. Sel itu menjadi penyusun makhluk hidup, tapi sekaligus menjadi kehidupan terkecil, karena di dalam sel ada unit-unit organela yang melakukan fungsi kehidupan. Berikutnya, mengapa sel hewan berbeda dengan sel tumbuhan? Tadi baru saja kita akan melihat sebetulnya karena fungsi hewan dengan tumbuhan berbeda. Tumbuhan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen, sehingga selnya pun berbeda. Nah, perbedaannya tolong betul-betul dipelajari, ada 5 komponen yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Dan yang ketiga, bagaimana proses transformasi melalui membran. Tadi ada beberapa, ada osmosis, ada difusi, ya anak-anak, kemudian ada transport aktif. Saya kira demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar dan mencoba, ya, untuk mengerjakan di soal-soal modul yang ada, karena itu untuk melatih evaluasi diri anak. Kemudian minggu depan persiapkan penilaian harian. Saya yakin kalian pasti bisa. Sekian anak-anak, selamat pagi, tetap sehat, tetap semangat, tetap beribadah dan berdoa. Semoga kita semua diberikan kesuksesan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian anak-anak semuanya, selamat untuk mengikuti pelajaran yang akan datang, dan semoga di pelajaran bab 1 ini anak-anak akan mendapatkan nilai yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.